Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tani Subur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan tahap awal, yaitu penyemaian benih. Ada itu dalam sesi ini kita akan kupas tuntas dari kemasan pack menjadi bibit yang siap tanam dengan kondisi yang sehat sesuai umur untuk pas ditanam. Sahabat petani semuanya, langkah pertama kita dari media tanam tanah seperti ini, yang dalam bentuk tanah sudah tercampur dengan ada komposnya. Bisa dilihat teman-teman semua di sini ada kombinasi, ada kapaknya yang sudah dibakar juga, yang tentunya mengandung beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman di masa polybag seperti itu. Yang pertama adalah ini tadi di tanah yang sudah dijabar seperti ini, terus kita airi dengan air dengan tujuan apa? Memastikan tanah yang kita semai itu ini benar-benar basah sampai ini, sampai dalamnya semuanya, sampai di atas hingga bawah. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Setelah kita gembor, kita lanjut yaitu proses kita lubangi dengan kedalaman yaitu sekitar ini 2 cm, dengan harapan tidak terlalu dangkal dan juga tidak terlalu dalam. Karena apa? Saya terlalu dalam nanti juga berpengaruh terhadap ini tumbuhnya benih tersebut. Oke, kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Setelah kita lubangi dengan sudah dipastikan sesuai dengan standar, yaitu sekitar ini ya, 1-2 cm. Setelah itu nanti ini kita diamkan dulu sekitar 1 malam atau sekitar 12-24 jam. Dan tujuan apa? Agar tidak terlalu ini lembab, tapi tidak terlalu basah. Karena apa? Jika terlalu basah itu juga kadang benih yang kita semai itu bisa membusuk karena terlalu lembab, dan membusuk itu tidak akan tumbuh. Maka itu perlunya kita perhatikan hal tersebut. Tadi kita sampaikan berkaitan dengan media tanamnya. Sekarang kita lanjut dengan benih yang akan kita semai. Yang pertama nanti benih itu akan benih pack-packan kemasan pabrik. Nanti kita buka, lalu kita ini rendam dulu. Rendam berkaitan dengan benih tadi, kita rendam dari sekitar 3-6 jam seperti itu. Setelah itu kita rendam, kita tiriskan, dan selang sehari itu bisa kita masukkan ke dalam pot. Dan tentunya ini ya, kita juga melihat pengalaman dari beberapa di lapangan, kadang ada yang sering menyampaikan nandur padi kok kadang nggak tukul atau nggak tumbuh. Ada juga nih beberapa temen yang langsung tanam di lahan. Nah, kadang dari benih itu langsung tanam dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu. Kan tetapi karena di luar itu cuaca juga nggak stabil, kadang juga panas, kadang udah hujan lebat, itu juga menyebabkan terlalu lembab, akhirnya sebelum tumbuh busuk duluan. Nah, itu yang terjadi di beberapa pengalaman di lapangan. Ada juga nih yang nanam berhasil juga ada. Mungkin pas cuaca mendukung, nanti pas nggak terlalu lembab, itu juga bisa tumbuh juga. Kan tetapi untuk lebih optimal, kita semai di persemaian dengan beberapa urutan yang tadi kita sampaikan. Nanti dari benih tersebut kita pun harus benar-benar paham dari benih itu ada nih bentuknya, yang dipastikan ini ya teman-teman. Nanti yang keluar akar itu yang di bawah. Karena kalau kita kebalik itu juga nanti nggak optimal juga untuk tumbuh. Bisa di bawah ataupun bisa dalam bentuk ini apa itu tidur, itu akan bisa mencari sendiri, nanti akar akan dari dua bagian tersebut akan otomatis bisa tumbuh seperti itu. Setelah kita masukkan ke dalam ini, ke dalam pot, lalu nanti kita akan tutup menggunakan plastik musa ataupun penutup yang bisa menutupi atau membuat kelembaban yang terstandar. Nah, dengan musa yang tentunya ini bisa seperti ini. Setelah nanti kita tutup dengan musa seperti ini. Nah, tutup seperti ini, rapat ya, rapat.
Ini adalah contoh benih pare yang bisa lihat seperti ini teman-teman. Nah, ada ini merupakan ujung ya, ini seperti ini. Kita pun enggak, nanti akan keluar akar. Maka dari itu nanti ini yang ada di bagian bawah. Kita kasih seperti teman-teman. Nah, ini juga bisa di sini. Atau juga bisa nanti ini kalau kita ragu atau gimana, bisa nanti ini bisa seperti ini. Ngambruk lah bahasa Jawanya. Dengan seperti ini nanti akan otomatis bisa mencari ini. Akar akan otomatis bisa menyesuaikan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam pot, lalu kita tutup dengan menggunakan mulsa seperti ini. Setelah kita tutup menggunakan mulsa, kita dari data yang ada di kami yang pengalaman sebelumnya, yaitu nanti 5 hari sudah kita buka lagi. Kita buka agar nanti tumbuh dan mendapat sinar matahari. Karena kadang kalau kita telat bukanya juga pengaruh, nanti menjadi ngelur lah kalau bahasa Jawanya, itu juga menjadi kurang bakoh, kurang kuat di batangnya. Maka itu kita ukur sekitar berapa hari nih tentang membuka plastik mulsa tersebut. Setelah itu nanti kita melakukan penggemboran atau perawatan setiap kita menggembor ya. Jadi kita lihat kondisi cuaca. Dikala musimnya itu kemarau, jadi kita tiap pagi ya harus gembor. Tapi dikala musim hujan kita melihat kondisi tanah tersebut. Dikala udah cukup lembab ya kita jadi 2 hari sekali untuk menggembor atau menyiram tanaman yang ada di dalam tersebut. Setelah itu kita juga melihat kondisi. Kadang ada juga misalkan terserang hama, kita melihat. Kalau hama kita melihat kondisi, kalau enggak ya kita jadi nggak usah kita kasih. Nah, setelah itu nanti umur 12 hari sudah siap untuk ditanam. Dan ini adalah prosesnya sekitar umur 12 hari yang sudah kita siap tanam di lahan. Ini ada contoh beberapa tanaman yang tadi kita bukanya terlambat. Nah, contoh ini. Dengan terlambat itu teman-teman agak panjang dan agak lemes. Nah, seperti ini. Nah, ada itu kalau kita misalkan kita kebetulan kita agak lupa untuk buka mulsanya, menyebabkan kurang sinar matahari, batangnya panjang dan itu kurang kuat, nanti bisa kita siasati dengan kita jemur dulu atau dikasih matahari yang lebih, agar nanti lebih kenceng dan siap ditanam di lahan. Karena dikala nanti lemas, kurang kuat, itu nanti bisa jadi di lahan kita tanam, situ ada mulsa yang bukan baru juga, itu rentan untuk mati di awal, yaitu batangnya karena kita ketahui bersama untuk tanaman sulur pare itu juga batangnya lunak. Nah, itu menjadi alur dari proses semai hingga perawatan untuk benih dijadikan bibit untuk ditanam di lahan. Oke sahabat semuanya, kita bisa menyampaikan kesimpulan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita menyarankan atau memberi rekomendasi agar kita benih itu disemai dalam pot dulu. Karena kalau kita langsung di lahan, cuaca nggak stabil dan benih juga mahal, itu sangat sayang jika nanti kita mengulang untuk nyemai lagi. Yang kedua yaitu tentang kelembaban. Nah, kita bisa mengatur bagaimana tanah yang kita semai itu kelembaban yang standar, tidak terlalu lembab tapi tidak terlalu kering, yaitu dengan tadi kita kasih waktu sekitar 1 malam agar nanti pas untuk dikasih benih yang kita semai tersebut. Dengan tadi yaitu catatan kita benar-benar sesuai untuk arah tanggal dan ujung dari benih tersebut. Dan yang ketiga, kita juga memastikan untuk saat membuka mulsa itu juga kita harus benar-benar sesuai dengan waktunya. Karena dikala nanti terlalu cepat juga nggak bagus, karena nanti belum tumbuh semuanya. Terlalu lama nggak bagus karena nanti bisa jadi etiolasi, yaitu ruas yang panjang karena kurang sinar matahari dan menyebabkan benih itu tidak terlalu kuat untuk ditanam di lahan. Oke, itu dulu sahabat petani semua yang bisa kita sampaikan dalam sesi ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi kemanfaatan bagi sahabat petani semuanya. Dan apabila video ini
bermanfaat, silahkan untuk share, komen, dan subscribe agar kita bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih. Salam Tani Sulur TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.